Demi merebut tahta Soekarno, Soeharto menunggangi pergolakan di tanah air dan mengorganisir pembantaian jutaan pendukung Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sebenarnya, Soeharto mampu mencegah peristiwa G30S, namun ia lebih memilih diam dan justru memanfaatkannya. Selama meniti karir militer, Soeharto banyak berurusan dengan pemberontakan Darul Islam. Ia juga aktif memberantas kelompok kiri di antara pasukannya pasca kemerdekaan. Pada tahun 1959, Soeharto nyaris dipecat oleh Jenderal Nasution dan diseret ke mahkamah militer oleh Kolonel Ahmad Yani karena meminta uang kepada perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Beruntung Jenderal Gatot Subroto menyelamatkan karirnya. Soeharto juga turut menaruh curiga terhadap kedekatan Soekarno dan pimpinan partai PKI, sama seperti banyak prajurit lainnya, terutama sejak pemberontakan komunis di Madiun pada tahun 1948. Eksistensi PKI sangat bergantung pada dukungan Soekarno. PKI akan lumat oleh tentara tanpa Soekarno. Tidak hanya beraroma politis, permusuhan ABRI dan PKI juga dipenuhi unsur kebencian. Di tengah permusuhan ABRI dan PKI yang mulai memanas, Soeharto malah sibuk membenahi karirnya. Untuk mencegah PKI memenangkan pemilu dan menguasai pemerintahan, ABRI yang kala itu dipimpin duet Ahmad Yani dan Aha Nasution mengajukan mosi menjadi Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Saat itu, konstelasi politik sudah mulai bergeser. Soekarno tidak lagi melihat ABRI sebagai sekutu utamanya, melainkan PKI. Berkaca pada gerakan kaum komunis di Tiongkok, PKI berupaya memperluas kuasa dengan niat mempersenjatai petani dan praktik land reform. Soekarno menyetujui yang kemudian dengan mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria di tahun 1960. PKI 3 tahun kemudian melakukan aksi sepihak dengan merebut tanah milik para kiai di Jawa dan membagikannya pada petani miskin. Langkah itu menciptakan musuh baru buat PKI, yakni kelompok Islam. 6 jam sebelum pecahnya tragedi G30S, Soeharto didatangi oleh Kolonel Abdul Latif untuk mengabarkan terkait rencana Cakrabirawa menculik 7 jenderal. Saat itu, Latif mengira bahwa Soekarno adalah loyalis Soekarno dan akan memberikan dukungan. Latif menyebut Soeharto hanya berdiam diri. Usai peristiwa penculikan jenderal, Soeharto yang menjabat sebagai Panglima Kostrad mengambil alih komando ABRI. Pada tanggal 30 September, 7 dari 11 pimpinan ABRI dieksekusi oleh pasukan pengamanan presiden. Mereka diduga kuat ingin mengkudeta Soekarno. Kemudian Soeharto memerintahkan agar PKI dibubarkan dan menangkap orang-orang yang terlibat. Bahkan Letnan Kolonel Untung, Komandan Cakrabirawa yang sebenarnya kenalan dekat Soeharto dan ikut dalam operasi pembebasan Irian Barat, juga ditangkap, diadili, hingga dieksekusi. Pergerakan yang dilakukan Soeharto usai G30S itu semata-mata untuk memuluskan langkahnya melucuti kekuasaan Soekarno, di antaranya mengirimkan prajurit RPKAD untuk menguasai Jakarta, termasuk Istana Negara. Soeharto ternyata juga lihai menunggangi sikap antipati mahasiswa terhadap Soekarno yang mabuk kuasa. Ketika Soekarno dihantui kebimbangan perihal keterlibatan PKI dalam G30S, mahasiswa turun ke jalan menuntutnya mundur dari jabatan. Di tengah aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta itu, ABRI memobilisasi kekuatan demi memusnahkan PKI di Jawa dan Bali. Tentara mengorganisir penghabisan massal dengan memanfaatkan kebencian kaum santri dan kelompok nasionalis. Jumlah korban dalam peristiwa itu hingga kini tak kunjung jelas. Menurut pakar sejarah, jumlahnya antara 500.000 sampai 3 juta orang tewas. Tidak semuanya simpatisan PKI. Kekejaman tidak berhenti sampai di sana. Massa dikerahkan menghancurkan toko-toko, kantor, dan rumah milik mereka yang diduga komunis. Sebagian yang mampu memilih mengungsi ke luar negeri, termasuk diantaranya Sopron, adik kandung pimpinan PKI DN Aidit yang hijrah ke Tiongkok.
kemudian ke Prancis dan bermukim di sana hingga wafat pada tahun 2007 silam. Setelah peristiwa G30S, Soeharto yang sudah menjadi orang nomor satu di kalangan militer membiarkan Soekarno berada di jabatannya sembari menata peralihan kekuasaan. Selama 18 bulan, Soeharto menyingkirkan semua loyalis Soekarno dari tubuh ABRI, menggandeng parlemen, mahasiswa, dan kekuatan Islam, serta mengakhiri konfrontasi Malaysia. Akhirnya Soekarno resmi mengakhiri kekuasaannya di tangan MPRS.